Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Semoga Allah selalu melindungi kita. Semoga kawan-kawan, sahabatku, saudaraku selalu dalam naungan Allah. Amin. Jadi mumpung dayanya masih kencang nih, saya mau sambung lagi mengenai cara menyerap ilmu Allah, ya, atau cara mengambil keilmuan guru. Ini yang banyak orang nggak paham. Jadi dalam mempelajari ilmu ketuhanan ada dua kunci utama untuk mendapatkan ilmu Allah. Yang pertama, harus ada kesabaran. Yang satu sabar, yang kedua adab kepada guru. Itu sangat penting. Ya. Ini wilayah ketuhanan ini, ego kita akan diuji, ego kita harus bersih. Hati kita harus bersih dari ego, harus ada sabar, harus ada prasangka baik, harus ada adab. Nah, adab ini larinya ke sambung rasa. Jadi setiap guru, ini kepada siapapun teman-teman berguru, setiap guru itu bisa melihat. Setiap guru itu punya istilahnya itu kacamata batin. Siapakah muridnya yang benar-benar mau belajar? Siapakah hanya sekedar mau ilmunya? Tapi seorang guru akan melihat adab dulu. Akan melihat kesabarannya dulu. Ya. Makanya semua kita giling, semua kita kasih copy paste, nggak tua, nggak muda, nggak orang biasa, nggak orang punya derajat tinggi, berpangkat, atau dia sudah haji, nggak peduli, kita giling. Kalau memang egonya merajalela, ya. Kenapa? Untuk menyerap keilmuan Allah itu harus bersih dulu. Cuman banyak orang yang nggak tahan, tiap hari kena copy paste, siapa yang tahan, ya kan? Nah, egonya terpancing. Akhirnya apa? Nggak mau belajar lagi. Jadi keilmuan itu bukan berarti karena bakat, tidak. Nggak ada istilah, bang, saya lola bang, lambat loading bang, saya nggak paham, saya tidak seperti yang lain. Tidak ada itu istilah lambat loading itu. Yang penting adabmu benar tidak. Kalau adabmu benar, dapat ilmunya. Kalau ada sambung rasa, dapat ilmunya, ya. Contoh saja, kita setiap hari berdiskusi, setiap hari bertegur sapa, setiap hari ngobrol. Teman-teman yang ngobrol, yang saling sambung rasa kepada sahabat-sahabat yang lain, itu akan mengalir ilmu Allah. Berbeda dengan yang hanya menyimak, hanya mengambil ilmu saja. Dia hanya nyimak aja, tapi tidak ada sambung rasa kepada yang lain. Dia hanya dapat ilmu, tapi ruhnya nggak dapat. Dia hanya tahu, tapi tidak paham. Jadi harus kita pahami ini. Tahu dan paham itu berbeda. Ya. Kalau orang tahu bisa dari mana saja, bisa dari belajar, bisa nonton YouTube, bisa baca buku, bisa dengar ceramah. Tapi kepahaman itu murni dari Allah. Itulah ruhnya. Ruh keilmuan. Jadi teman-teman yang ada sambung rasa, diskusi, kita saling bersahabat, kita menyambung tali persaudaraan, itu akan mengalir ilmu Allah. Coba ingat-ingat, dalam kehidupan ada saja pemahaman baru. Ada saja ilmu yang Allah ajarkan, kita tidak pernah belajar dari mana saja, tapi Allah kasih kepahaman. Itu namanya ruh keilmuan. Mengapa Allah berikan ruh keilmuan? Yang pertama, kita ada kesabaran. Sabar kita. Ya. Yang kedua, kita ada adab. Beradab kita. Jadi makanya banyak kisah-kisah para wali zaman dulu, kisah-kisah seorang murid belajar kepada guru yang mendapat ilmu sang guru adalah murid yang paling beradab.
Mungkin di antara segala muridnya banyak yang pintar, banyak yang jenius, banyak yang cerdas. Tapi ternyata ada seorang murid, dia itu tidak pernah belajar, tidak pernah nanya kepada guru. Bahkan ketika ada kajian, dia tidak pernah duduk menyerap keilmuan guru. Tapi dia hanya ditugaskan untuk mengurus sang gurunya. Mungkin dia tugasnya hanya menyapu halaman, hanya menyapu pondok. Dia membersihkan tempat tidur gurunya, dia menyiapkan sendal gurunya. Itulah sambung rasa. Dia nggak minta, tapi gurunya akan kasih kepada dia. Ya, itu satu. Yang kedua, ini ada sebuah kisah. Saya kurang jelas kisahnya, ini kisah siapa. Cuman saya pernah dengar begini cerita. Ada seorang murid yang belajar jauh. Jadi setiap dia hendak belajar mengaji kepada gurunya, dia harus menyeberangi sungai. Lantas dia bertanya kepada guru, "Guru, saya setiap hari, setiap datang ke pengajian guru selalu terlambat. Karena saya harus menyeberangi sungai. Andaikan aku bisa berjalan di atas air menyeberangi sungai, pasti aku akan datang lebih cepat. Tolonglah guru, berikan aku amalan agar aku bisa jalan di atas air." Ya, begitulah si murid itu bertanya kepada sang guru. Lantas si guru ini sebenarnya tidak punya ilmunya, tapi karena egonya terpancing, dia berikan juga amalan ini. Akhirnya dia memberikan amalan. Kamu baca saja ini 3 kali, lalu kau berjalanlah di atas air. Si murid ini punya adab. Karena gurunya sudah memberikan amalan, akhirnya dia amalkan. Ketika dia amalkan, keesokan harinya, dia datang lebih awal. Lantas gurunya terkejut. "Bagaimana kamu bisa datang lebih cepat? Biasanya selalu terlambat." "Alhamdulillah guru, apa yang guru ajarkan makbul. Saya bisa jalan di atas air." Padahal gurunya dusta, gurunya berbohong. Tapi karena si murid punya adab, kalau guru sudah berkata, aku ikut saja. Karena guru sudah berkata, aku prasangka baik saja. Begitulah adab dia kepada sang guru, sehingga Allah memberikan karomah. Dan nyatanya duluan dia jadi wali, baru gurunya setelah muridnya jadi wali, baru gurunya jadi wali. Ya, jadi di situ kita bisa ambil pelajaran. Kalau kita jadi guru, jangan merasa paling hebat. Ya, di situ yang kita harus ngeri sedap. Bisa jadi murid kita lebih hebat dari kita. Karena apa? Adabnya itu luar biasa kepada guru. Jadi di situ nggak ada istilah guru dan murid, itu udah langsung Allah. Ketika engkau beradab kepada gurumu, aku kasih karomah, kata Allah. Nah, begitu juga di sini. Di sini nggak ada istilah guru murid, ya kan? Kita sama-sama belajar. Tapi bisa nggak kita beradab di grup ini? Bagaimana cara beradabnya? Sambung rasa. Tegur sapa, jadikan saudara semua di sini. Ketika kita diskusi, sambung rasa, jadikan saudara, sering ngobrol, saling kenal. Di situ ada keberkahan. Ya. Di situ baru Allah turunkan itu ruh keilmuan. Jadi jangan heran, kawan-kawan, jangan kaget. Tiba-tiba yang nggak tahu jadi tahu, yang nggak tahu jadi bisa. Itu karena apa? Adab. Itu karena apa? Sabar. Jadi saya di sini nggak perlu pintar di sini. Saya nggak ada keinginan atau harapan kalian jadi pintar, nggak ada. Tapi bagaimana kita beradab itu? Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya. Yang tua, jadikan orang tua. Yang muda, jadikan adik kita. Ya. Yang tua, jadikan istilahnya wak kita.
saling menghargai, saling menghormati. Ketika kita punya adab, ruh turun, ruh keilmuan turun. Yang nggak tahu jadi tahu. Jadi jangan heran kalau kita mau survei, yang dapat di sini yang sering ngobrol aja, yang sering diskusi, yang sering tegur sapa, itu yang dapat. Tapi kalau dia nggak ada sambung rasa, jangan harap dapat, ya nggak akan dapat. Tahu ya tahu, baca-baca, tahu dari mana ya, dari YouTube, tapi ruh nggak ada, kosong. Ya, ini saya buka nih, jangan sampai teman-teman nanti capek belajar puluhan tahun juga nggak dapat ruhnya. Makanya banyak orang ngaji sana ngaji sini kok nggak dapat, ya nggak paham adab. Jadi jangan disalahkan, guru saya dulu capek saya bang, belajar sekian tahun bang, nggak dapat apa-apa sama guru saya. Jangan gurunya yang disalahin, dirimu salahin. Beradab nggak kamu pada gurumu? Kalau belum beradab, jangankan 10 guru, 100 guru pun nggak akan masuk ilmu Allah. Ya, pasti banyak yang kena ini, karena di sini bukan orang baru, orang lama semua. Sudah sepak terjangnya itu sudah puluhan tahun berguru kemana-mana. Tapi kenapa ilmunya nggak masuk? Salahin dirimu, kamu nggak paham adab. Ya, capek saya bang belajar bang, nggak paham apa-apa. Ya adabnya nggak ada, gimana gurunya mau ngasih? Ya, kalau betul beradab itu guru tuh sangat senang. Wah ini bener ya Allah, mau belajar dia ya Allah, kasih ya Allah. Minta itu guru sama Allah. Akhirnya apa? Kita nggak banyak tanya, turun itu ilmu. Jadi jangan sepelekan tentang adab, tentang kesabaran, itu jangan sepelekan. Mungkin terkadang guru kita itu agak nyeleneh, tiap hari digiling kita. Aku kok dikasarin terus tiap hari. Itulah caranya mengikis keegoan itu. Kalau kita prasangka baik, nggak apa-apa lah aku digiling-giling lah, yang penting aku paham, yang penting ilmu Allah masuk. Kalau sabar dapat, ya pahit-pahit aja nih. Jadi jangan kita hanya istilah belajar ketuhanan, belajar spiritual, belajar kaji diri, ya kan? Giliran ego kita digiling, nggak terima kita. Katanya mau kenal ego, digiling nggak terima. Itu yang nomor satu tuh, adab itu. Dari kisah-kisah yang terdahulu itu kita ambil pelajarannya. Kenapa si murid bisa jadi wali? Begitulah ketulusannya kepada guru. Ya. Jadi yang penting kita urusan kita sama Allah. Sama itu. Antara orang tua dan guru itu sama. Kalau orang tua sudah ridho, anak itu berkah hidupnya. Sama juga guru sudah ridho, dapat ilmunya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan keridhaan dari sang guru? Bukan berarti harus menjilat guru, salah. Nggak ada istilah menjilat. Ambil hati guru, salah. Itu juga masih ego. Ada maunya namanya. Pandai-pandai kita ambil hati guru, baik-baik sama guru, itu ada maunya, bukan tulus. Tapi yang tulus itu yang dari hati, betul-betul kita beradab. Kita menganggap guru ini perantara Allah, ya. Istilahnya Tuhan yang kedua. Nah, sama itu, orang tua itu Tuhan yang kedua, guru juga Tuhan yang kedua. Bagaimana kita beradab, bersikap, sabar kita menghadapinya. Berprasangka baik kita kepada dia, segala nasihatnya kita serap. Kalau sabar dapat itu. Ya, jadi di sini ini saya sudah buka. Kalau masih nggak ngerti juga, masih nggak mau juga, sudah nggak akan dapat. Siapa yang betul-betul di sini berdiskusi, sambung rasa, ngobrol, kita ada ikatan batin, koneksi batin, kita bersaudara karena Allah, kita ada rasa senang satu sama lain. Yang namanya bersaudara kan sudah senang, itu akan dapat ruh keilmuan. Jadi dia bukan hanya sekedar tahu saja, tapi ada daya.
Apa bedanya orang yang punya ruh dengan nggak punya ruh keilmuan? Kalau dia sudah berkata-kata, kalamnya itu ada energi, ada daya. Berbeda sama orang yang nggak ada ruh, kosong. Pintar pun hanya pintar sendiri. Ketika dia ngobrol, orang nggak paham. Tapi kalau memang ini benar-benar ada ruh dari Allah, orang akan paham. Itu bedanya. Ya. Jadi kalau mau belajar ketuhanan itu adab nomor 1, kesabaran nomor 1, prasangka baik nomor 1, ya. Jadi di sini mari kita sambung silaturahmi, sambung rasa, kosongkan wadah kita, benar-benar kita mau menyerap keilmuan. Gak apa-apa ngobrol-ngobrol aja. Contoh aja macam saya itu, setiap hari saya hanya foto kopi aja saya pajang. Saya share foto kopi, segelas kopi. Ayo ngopi dulu. Muncul semua, rame semua, pada turun daya, pada ngobrol kita. Padahal hanya foto segelas kopi yang saya pajang. Itulah sambung rasa itu. Ya. Berbeda kalau kita hanya nyimak, kita nggak mau berkenalan, kita nggak mau tegur sapa, nggak mau bersaudara, ya nggak dapat apa-apa. Hanya tahu tapi tak paham. Berbeda tuh, tahu dan paham beda. Kalau paham itu ada ruh dia. Oke, sekian dari saya. Diulang-ulang lagi nih ya, pahit-pahit sedikit, tantan kuping lah. Diulang-ulang ini biar paham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.